Berikut adalah materi pertemuan 7 yang sudah saya coba kerjakan berdasarkan video tutorial yang Bapak berikan pada akun Edmodo. Di sini adalah form login. Jika kita menekan tombol daftar, maka kita akan dirujuk ke halaman pendaftaran. Lalu, jika kita menekan tombol simpan, maka akan muncul pesan Anda berhasil mendaftar, data telah disimpan. Dan jika kita menekan tombol OK, maka akan masuk ke form pengaduan. Dan jika kita menekan tombol batal, maka dia akan masuk ke halaman login kembali. Materi pertemuan 7 selanjutnya adalah menu makanan Padang. Di sini sudah terdapat tampilan menunya. Jika kita menekan tombol paket rendang, maka dia akan menuju ke halaman sebelah kiri yang ada di tabel ini. Lalu, jika kita menekan tombol plus pada paket ayam, maka dia juga akan masuk ke sini. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya adalah pertemuan 8, yaitu tugas membuat prototipe website Unama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi menunya, yaitu ada beranda tentang Unama, fakultas, pasca sarjana, akademik, dan pendaftaran. Jika kita menekan tombol tentang Unama, maka akan ada sejarah, visi misi, fasilitas dan layanan, serta tupoksi. Jika kita memilih sejarah, maka akan masuk ke halaman sejarah. Jika kita memilih visi misi, maka akan masuk ke visi misi. Jika kita memilih fasilitas dan layanan, maka akan masuk ke halaman fasilitas dan layanan Unama. Dapat dilihat pada tampilan berikut. Lalu, jika kita menekan tombol tupoksi, maka akan masuk ke halaman tupoksi. Dan di sini ada tentang Unama. Jika kita mengklik ini, maka akan masuk ke halaman berikut. Selanjutnya, jika kita menekan tombol fakultas, maka akan ada dua pilihan, dapat dilihat di sini. Dan jika kita menekan tombol Fakultas Ilmu Komputer, maka akan ada 5 pilihan di sini, yang masing-masing dapat kita masuk ke halamannya, yaitu S1 Prodi Sistem Informasi. Di sini dapat dilihat kurikulum program studi Sistem Informasi. Jika saya mengklik ini, maka akan dirujuk ke halaman yang berisi kurikulum sistem informasi. Berikut adalah isinya, ada 129 halaman. Lalu yang selanjutnya ada teknik informatika. Ini sama saja fungsinya seperti yang tadi. Dan Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis. Ada prodi kewirausahaan dan prodi manajemen. Lalu pasca sarjana. Jika kita mengklik ini, maka akan langsung dirujuk ke website Unama tentang Magister Sistem Informasi. Lalu, jika kita masuk ke akademik, maka akan muncul beberapa pilihan juga, seperti kalender akademik, aturan akademik, fasilitas dan layanan, informasi beasiswa, ekstrakurikuler, dan kode etik. Sini saya mengambil contoh untuk kode etik. Jika kita mengklik kode etik, maka akan muncul 3 pilihan. Ada kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Kita klik kode etik dosen,
maka akan dirujuk ke halaman kode etik dosen. Dan di sini juga ada kode etik dosen Universitas Dinamika Bangsa. Berikut seperti ini. Untuk kode etik mahasiswa dan tenaga kependidikan sebenarnya sama, Pak. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Dan jika kita mengklik pendaftaran, maka akan dirujuk ke menu pendaftaran pada website Unama. Berikut website-nya. Selanjutnya, ini hanya sebagai desain saja. Kita mengklik, maka akan masuk ke halaman utama. Berikut halaman utamanya. Jika kita mengklik Siakat, maka akan muncul ke halaman website siakatunama.ac.id. Selanjutnya ini desainnya. Lalu jika kita mengklik icon Facebook, maka dia akan muncul ke Facebook Universitas Dinamika Bangsa. Lalu jika mengklik Twitter, dia akan menuju ke Twitter Dinamika Bangsa. Namun ini page-nya mungkin terhapus atau sudah tidak ada. Lalu Instagram, dia akan menuju ke Instagram Universitas Dinamika Bangsa. Yang selanjutnya, yang terakhir ada YouTube. Kita akan masuk ke YouTube Universitas Dinamika Bangsa. Ini Unama Learning Center. Sekian tugas pertemuan 8 tentang prototipe website Unama. Selanjutnya di sini ada latihan pertemuan 9 yang Bapak berikan yang berjumlah 2 soal. Saya sudah berusaha mengerjakan latihan ini dengan baik sesuai dengan apa yang saya pahami. Namun di sini saya menjadikannya file PDF, Pak. Mengenai creating a mobile application. Soalnya yaitu yang pertama, menyimpulkan apa itu native app, mobile web app, dan hybrid app. Dapat dilihat di sini, ini adalah native app, lalu yang ini adalah mobile app, dan yang ini hybrid app. Lalu yang kedua adalah aplikasi yang menurut kalian paling recommended digunakan. Sebutkan alasannya. Menurut saya, aplikasi yang paling recommended untuk digunakan adalah hybrid app. Karena pemeliharaan aplikasi ini sangat mudah dan murah, di mana dapat berjalan di beberapa platform seperti Android dan iOS, serta menjadi target pasar yang cukup besar. Namun, kembali lagi kepada ketiga aplikasi tersebut, baik itu native app, mobile web app, ataupun hybrid app, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Oleh karena itu, penggunaan ketiga aplikasi ini dapat dikatakan sama-sama baik dan bagus. Hanya saja mungkin dalam penggunaannya dapat dipertimbangkan kembali, baik dari segi keamanan, kecepatan akses, dan lainnya, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, berikut adalah latihan pertemuan 9 mengenai mockup desktop application. Di sini, jika kita menekan tombol masuk sebagai admin, maka kita akan dirujuk ke tombol atau menu silakan login. Jika kita menekan exit atau batal, maka akan kembali ke halaman welcome. Namun, jika kita menekan tombol login now, maka akan masuk ke halaman utama, yaitu kios informasi. Dan jika kita menekan tombol dokter, maka akan masuk ke menu data-data dokter. Dan jika kita menekan tombol tong sampah yang ada di sini, maka akan muncul pesan, yaitu apakah data dengan nomor 28 ingin dihapus, yaitu data yang ini, nomor 28. Jika kita menekan tombol no, maka akan muncul informasi data batal dihapus, dan data di sini tidak hilang, tetap utuh seperti tadi. Dan jika kita menekan tombol OK, akan kembali ke halaman awal data-data dokter.
Namun, jika kita menekan tombol yes, maka data berhasil dihapus. Data yang nomor 28 tadi hilang dan tinggal yang nomor 30. Lalu kita menekan tombol OK, kembali ke halaman ini. Lalu jika kita menekan tombol yang ada di sini, maka akan dirujuk ke jadwal praktek. Jika saya menekan tombol atau combo box yang ada di sini, maka akan berisi dokter yang praktek di hari Kamis. Lalu jika saya menekan tombol kembali, maka akan kembali ke halaman kios informasi. Ini saya desain menggunakan Balsamiq. Sebenarnya bisa menggunakan Visual Studio, tapi karena materi yang sedang Bapak sampaikan mengenai Balsamiq, jadi saya membuatnya menggunakan Balsamiq. Selanjutnya pada pertemuan 11 yaitu mengenai Meet. Berikut adalah Meet yang sudah saya buat. Karena NIM saya genap, maka saya membuat mengenai prototipe aplikasi hotel. Saya mengambil hotel BW Luxury. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tools atau menu-menu yang sudah saya buat. Di sini ada menu login. Saya buat di halaman tersendiri karena silakan login untuk masuk ke halaman BW Luxury Jambi App. Jika saya menekan tombol login, maka akan dirujuk ke halaman form login. Jika belum memiliki akun, maka dapat mengklik tombol daftar yang ada di sini, maka akan dirujuk ke halaman untuk mengisi pendaftaran. Silakan isi data Anda dengan lengkap. Jika sudah mengisi data dengan lengkap, maka klik tombol simpan. Maka akan muncul pesan Anda berhasil mendaftar, data telah disimpan. Lalu saya klik OK, langsung masuk ke halaman website. Namun jika langsung mengklik login, maka akan langsung dirujuk ke halaman website tanpa harus mendaftar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menunya juga. Berikut adalah halaman atau tampilan awal dari BW Luxury Jambi App. Di sini ada Maps. Jika saya klik, maka akan dirujuk ke Google Maps dari Hotel BW Luxury Jambi. Selanjutnya, jika saya menekan menu tamu di sini, maka akan ada 3 pilihan, yaitu daftar nama tamu, daftar tamu masuk, dan daftar tamu keluar. Jika saya menekan tombol daftar nama tamu, maka akan ada nama-nama tamu yang pernah menginap di BW Luxury Jambi. Berikut saya tunjukkan sekilas saja. Selanjutnya, jika saya mengklik menu daftar tamu masuk, juga sama seperti tadi, akan muncul nama-nama tamu yang masuk atau check-in di Hotel BW Luxury. Selanjutnya, daftar tamu keluar. Dan selanjutnya, menu kamar. Terdapat 3 jenis, yaitu ada kamar king, kamar double, kamar deluxe double, atau twin. Jika saya mengklik kamar king, maka akan ada masuk ke halaman kamar king. Berikut. Lalu jika ke kamar double, selanjutnya kamar deluxe double atau twin. Selanjutnya, jika saya menekan tombol check-in, maka akan dirujuk ke halaman check-in. Di sini ada ketentuan check-in, dapat dibaca atau dilihat pada slide berikut.
Lalu saya menekan tombol check-in, maka akan dirujuk ke halaman untuk melakukan check-in, yaitu dengan mengisi data berikut. Setelah data diisi dengan lengkap, atau sebelumnya saya akan menjelaskan tombol batal. Jika batal, maka akan kembali ke halaman check-in. Namun, jika sudah mengisi data dengan lengkap, maka klik lanjutkan. Dan akan muncul pesan seperti ini. Anda berhasil check-in. Informasi Anda telah tersimpan secara aman oleh sistem kami dan akan digunakan sebagai konfirmasi selama Anda menginap. Lalu saya menekan tombol OK. Akan kembali ke halaman awal. Lalu untuk check out. Untuk check out juga sama seperti tadi, terdapat ketentuan check out. Check out sebelum tengah hari. Jika saya menekan tombol check out, maka akan dirujuk ke halaman checkout dengan mengisi data. Sama seperti check-in tadi, di sini ada tombol batal. Jika batal, berarti akan kembali ke halaman checkout. Namun, jika menekan tombol lanjutkan, di sini ada note. Silakan cek kembali data di atas apakah sesuai. Jika sesuai, silakan klik lanjutkan untuk check out. Maka kita klik lanjutkan. Akan muncul pesan seperti ini. Anda berhasil check out. Sampai jumpa. Ini hanya sebagai desain, Pak. Lalu untuk kritik dan saran, saya menambahkan ini. Untuk kritik dan saran serta penilaian dapat disampaikan pada link berikut. Jika saya mengklik linknya, maka akan dirujuk ke halaman untuk pengisian atau penilaian. Jika sudah mengisi data-data berikut, ini menggunakan combo box, ini menggunakan text area. Text area bisa atau menggunakan text input. Lalu, jika sudah mengisi data-datanya atau sudah memberikan penilaian, dapat menekan tombol send. Lalu akan muncul informasi atau pesan seperti ini. Lalu saya menekan tombol OK, akan kembali ke halaman awal. Lalu untuk laporan terdiri dari laporan check-in dan laporan check-out. Untuk laporan check-in, berikut adalah laporan check-in yang saya desain sendiri. Lalu, jika menekan tombol atau menu laporan check-out, berikut tampilannya. Ini hanya sebagian saja yang saya masukkan di sini, Pak. Oke. Berikut ini untuk kembali ke halaman awal atau beranda. Nih, ini adalah halaman awal dari BW Luxury Apps. Dan di sini ada tombol logout. Jika saya menekan tombol logout, maka akan kembali ke halaman awal, yaitu menu silakan login. Mungkin sekian hasil tugas dan meet yang sudah saya kerjakan. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih, Pak.